Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, selamat datang di ruang interogasi Bapak RD Safrinus Mandut, Pastor Paroki Gereja Katolik Saint Joseph Pekerja, Juwata Tarakan. Lebih dikenal sebagai Romo Safrin. Apa kabar Romo hari ini? Betul. Puji Tuhan baik, Ajen Rio. Terima kasih banyak Puji Tuhan Romo baik, sudah selalu mau baik. mampir di ruang interogasi di podcast Obsesi. Dan tentunya ini kehormatan buat kami bisa menghadirkan Romo di podcast Obsesi. Kita akan banyak nanti ngobrol-ngobrol terkait dengan gereja Katolik, umat Katolik dan lain sebagainya secara umum ya. Dan mungkin kita nanti juga akan membahas terkait dengan terpilihnya Paus baru. Ya, Oke. saya yakin banyak sekali masyarakat di luar sana juga pengen tahu nih Romo di Tarakan bagaimana melihat atau responnya terhadap terpilihnya Paus baru. Paus Leo 14. Leo ke-14. Nah, luar biasa. Saya juga berterima kasih karena menjadi kehormatan juga bisa datang ke sini. Sama-sama Romo. Ya, kalian juga datang ke sini dan Ya. selalu menyenangkan, bisa berbagi cerita, berbagi kisah gitu ya. Luar Juga biasa. supaya kita bisa saling berkenalan. kan Betul, lebih baik. betul. Baik, Ya. baik Romo, boleh dong sedikit bercerita terkait dengan apa sebutannya kok karir ya, bukan karir. Mungkin yang Romo jalani selama proses akhirnya menjadi seorang Romo itu bagaimana sih kisahnya Romo? Ya, Ajen Rio kita ini sebenarnya disebut karir tergantung ya. Tapi pada dasarnya kita tidak sedang mengejar karir. Betul. Ini karir, bukan tapi pelayanan, masalah jabatan minister. gitu. Kalau di tempat lain itu karir, maka ada targetnya, ada upah yang akan Yes, diperoleh, betul. segala macam. Kalau kita ini minister, itu Mhm. bedanya. Karir dan minister. Minister artinya pelayanan. Iya. Karena pelayanan, maka segala sesuatunya kita target utamanya itu penyerahan diri, persembahan diri. Maka dengan segala yang kita miliki, ya itu yang kita tunjukkan. Bisa jadi dilihat kalau nanti suatu orang akan seperti berkarir menjadi pastor. Kalau dilihat dari pendidikannya bisa jadi. Iya, bisa jadi karena sekolahnya juga Ya, sekolah sekolahnya juga khusus mengikuti kepastoran yang, begitu ya. mulai dari jenjang paling dasar TK, SD, SMP, SMA, semua. Secara jenjang pendidikannya juga mirip-mirip dengan yang umumnya, tapi nanti sampai di S1 kita punya pemilahan. Kita menjelaskan di S1 itu kita belajarnya filsafat, belajar teologi. Karena memang tugas kita itu pelayanan. Selebihnya juga ada pastor yang lain misalnya sebagai dosen. Ada juga yang sebagai Mengajar dosen. teologi tentunya. Tidak juga. Tidak juga. Ada yang belajar misalnya ilmu sosial. Kita lihat para pastor di negara kita itu banyak sekali yang tampil di TV-TV sebagai ahli dalam bidang kebudayaan. Oh iya. Bahkan ahli dalam bidang politik. Ada juga pastor yang paham tentang nuklir. Iya. Jadi artinya kemampuan seorang pastor itu juga sama seperti layaknya. Iya, seperti yang lain. Karena kita mungkin terkungkung kalau pastor agama mulu atau umat mulu betul, yang dipikirkan iya. begitu ya. Jadi ternyata bahwa pastor itu juga punya kompetensi yang bermacam-macam Betul. begitu, termasuk tadi ahli nuklir ada juga. Ya, ada dokternya. Ada juga. dokternya. Contohnya kalau kita ada pastor yang kita lihat sebagai rektor di satu kampus. Kita punya beberapa kampus Katolik di Indonesia ini yang cukup terkenal. Lalu ada sebagai rektor dia di sana, dia pastor. Pertanyaannya, dia ini pelayan atau karir ya? Iya. Dari dosen biasa, lalu kemudian ke rektor. Dilihat dari luar, oh itu kan karir. Dulunya dia dosen biasa, sekarang dia berkarir sebagai rektor. Tapi untuk kita tetap, apapun itu namanya pelayanan. Pelayanan, tetap garis besarnya adalah pelayanan gitu ya. Artinya Romo juga dari kecil sudah punya cita-cita untuk menjadi seorang Romo? Karena melihat sekolahnya sekolah Katolik dulu dari SD, SMP, SMA begitu. Ya, saya kalau SD-nya saya sekolahnya sekolah negeri. Sekolah umum ya, Sekolah negeri. namanya itu Impres ya. Impres dulu, Ya, instruksi Impres, presiden. instruksi Ya. presiden. Saya sekolah di situ, lalu SMP di SMP Katolik. Tetapi karena kami berasal dari mayoritas Katolik, Iya. bahkan satu-satulah homogen ya, Iya. masyarakatnya homogen semuanya Katolik dan di Timur. Di tempat kami lalu kebiasaan dilihat orang, kayaknya kamu nih cocok deh jadi pastor. Ya, masih ada yang gitu dulu ya, Mo ya. Cocok deh jadi pastor. Ayo kamu tes masuk seminari. Seminari itu sekolah khusus Iya. calon pastor itu ya. Akhirnya ya ada faktor itunya juga. Selain memang pada dasarnya itu akan menjadi urusan Tuhan ya. Karena untuk kita jadi pastor atau tidak itu murni pilihan Tuhan, panggilan dari Tuhan. Karena semua orang banyak orang tuh ingin masih kecil dulu, saya juga mau jadi pastor seperti itu, seperti dia segala macam. Tapi pada belum akhirnya, tentu jalan ya, hidupnya mengarahkan dia ke situ pada akhirnya begitu. itu urusannya Tuhan. Tapi ada faktor efek sosialnya juga. Betul, tetap ada dorongan dari masyarakat, lingkungan, ada ya. terus segala macamnya. Baik, Romo,
Artinya kalau di apa namanya di Katolik kan sebenarnya sebutan untuk pemuka agamanya adalah pastor begitu. Tapi yang familiar yang selalu kita apa namanya dengar itu seorang pastor itu dipanggilnya Romo gitu. Oke, Romo ini kalau bahasa Jawa kan bapak gitu. Bapak, betul. Nah itu gimana mau Ah, ceritain? pastor itu bahasa Latin ya. Mm-mm. Pastor itu bahasa Latin. Di gereja itu kita punya satu dokumen, Pastores Dabo Vobis. Mhm. Saya akan memberikan kepadamu gembala-gembala. Dari kata itu saja, maka pastor itu dari bahasa Latin artinya gembala. Oke. Dan itu sebutan yang sangat umum, yang sangat familiar di gereja Katolik itu. Dari sisi fungsinya, memang itu yang lebih sesuai dengan apa yang disebut di dalam kitab suci. Kamu akan dipanggil untuk menjadi gembala kawanan domba, gitu ya. Mhm. Lalu kemudian sebutan sebagai Romo, karena kita ada di Indonesia, dan itu lebih banyak berpengaruh dari budaya Jawa. Iya. Romo itu kan panggilan orang Mhm. Jawa ya. Bapak. Kenapa kita terima? Karena pastor juga bapak dalam bidang rohani. Oh, oke Bapak oke oke. rohani. Karena orang Jawa dulu melihatnya, saya dengar ini dari teman yang orang Jawa, yang Mhm. pemahaman bahasa Jawanya jauh lebih bagus. Mhm. Dia mengatakan, Romo itu dalam kebiasaan kami juga itu seorang figur yang punya kapasitas spiritual yang bagus. Maka kita melihat itu, oh ya kayaknya bagus juga kalau sebutan ini dipakai untuk menyebut para pastor. Mhm. Sebagai Romo, sebagai tokoh Iya. di bidang atau sebagai bapak dalam urusan spiritual. Mhm. Tapi punya sebutan lain juga itu. Apa lagi? Pater. Pater itu bahasa Latin juga. Pater. Pater. Bapak juga Ya, berarti. bapak. Itu. Pater. Atau ada juga sebutan lainnya selain pater, pastor, Romo. Ya, kurang lebih itu ya. Yang Mhm. paling banyak yang dipakai sih. Mhm. Kalau di luar ada sebutan don gitu. Mhm. Tapi orang Italia itu. Oke. Don itu seperti tuan gitu. Tuan. Mhm. Seperti kalau kita lihat pelatih gitu namanya Don Carlito gitu. Mhm. Mhm. Itu karena dia dihormati, Iya. dihargai gitu. Sama mungkin dengan ini ya singkatan RD di depan nama Romo ini kan RD ini Ah, apa Romo tadi? RD itu artinya itu singkatan dari Reverendus Dominus. Reverendus Ya, Dominus. Reverendus itu bahasa Latin juga. Mhm. Kenapa bahasa Latin? Karena memang bahasa resminya gereja itu bahasa Latin. Mhm. Reverendus Dominus artinya tuan yang dihormati. Tuan yang dihormati. Dominus itu tuan. Mhm. Ini Itu bahasa Italy. bahasa Latin. Latin, Bahasa Latin. Latin. Bahasa Latin. Oke oke. Baik, Romo. Oke lah kita Nah, sudah mendengar sedikit gitu ya apa namanya latar belakang bagaimana Romo pada akhirnya saat ini berperan sebagai Romo untuk umat-umat Katolik di Kota Tarakan, tepatnya di Saint Joseph Pekerja Jakarta ya, Tarakan betul. gitu. Sudah berapa lama Romo di situ? Saya di gereja Santo Yosef Pekerja itu sudah hampir 3 tahun. Dari 3 tahun. Juli tanggal 17 2022 sampai sekarang. Mhm. Sampai kapannya kita tidak tahu karena kita ditugaskan berdasarkan perintah dari Jadi bisa pimpinan jadi kita. nanti pindah-pindah lagi ya, Romo ya? Bisa jadi. Karena kita tidak pernah memiliki satu gereja seperti milik sendiri ya. Mhm, Jadi mhm. ditugaskan di sini sudah selamanya di situ Mhm. karena tidak bisa dipindah, tidak. Kita itu Meskipun selalu. dicintai umat gitu, nggak boleh pindah Romo gitu. Ini ada satu kebiasaan itu. Ada ya? Ada satu guyonan tetapi ada benarnya. Mhm. Seorang pastor kalau dia menimbulkan masalah di tengah umatnya, dia dipindahkan. Tetapi Oke. satu profesor kami di Italia dulu bilang begini, pastor itu juga kalau dia terlalu dicintai oleh umatnya lebih baik dipindahkan supaya dia tidak merasa nyaman dengan itu. Gitu ya? Jadi tidak boleh dibenci, tidak boleh juga terlalu Tidak dicintai. boleh terlalu nyaman juga ya, jadi agak supaya susah ya nyaman, gitu. iya. Karena Kalau memang pasti ada keterikatan antara karena kalau seorang Romo dengan jemaatnya, dengan umatnya pasti ada ikatan psikologis lah, begitu Betul lebih sekali. dekat dan lain sebagainya gitu. Kita tidak bisa menghindari itu ya, karena Iya, iya. umat itu juga kan, apalagi kalau mereka lihat, oh kayaknya pastornya ini sesuai deh dengan yang kami Iya, harapkan. Bisa, enak diajak oh, curhat disayang-sayang, gitu ya. iya. Mhm. Disayang-sayang, dikasihi, diberikan segala macam itu Mhm. maunya selalu ada bersama mereka. Iya, Tetapi profesor kami itu mengingatkan, pastor yang buruk segera Pindahkan. supaya dia berubah. tidak boleh ada Apalagi yang kalau- toksik begitu. Tapi juga kalau dia terlalu disayangi, dipindahkan juga. Susah juga ya gitu ya. Padahal nanti curhat-curhatnya lebih enak dengan pastor Supaya sebelumnya nih tanggung. misalnya Betul. katakan, apalagi kalau yang curhat apa namanya mau yang di bilik itu biasanya kan ada yang tertutup ya, yang Ya, gini, privat itu gitu, ada privasi. dua model. Satu itu Mhm. model sakramental, namanya Sakramen. pengakuan dosa ya. Mhm. Tapi ada juga memang kayak konseling gitu. Kayak konseling ya langsung berhadapan ya. Konseling ya, ada juga yang begitu. Mhm. Tertarik juga misalnya, oh iya pastornya enak, suka mendengarkan tuh. Aduh maunya jangan dipindahkan. Tapi pimpinan mengatakan, tidak, sekarang saatnya pindah. Ya sudah pindah. Susah juga Modal kalau kita gitu itu ya. satu. Untuk urusan itu kita punya modal satu, taat sama pimpinan. Baik. Pimpinan bilang ke sana, sana itu. Mhm. Karena kita sudah tahu, Mhm. setiap perintah yang dikeluarkan oleh pimpinan kita namanya uskup ya. Kalau dia mengeluarkan perintah itu berarti ada alasannya. Mhm.
masuk akal, kebutuhannya ada, dan sesuai dengan arah dasar gereja Katolik. Jadi Artinya pastor tidak boleh membantah kalau kita tidak sudah. akan membantah karena kita tahu dengan persis tujuannya apa, alasannya apa, maka kita melakukannya. Kita punya semboyan. Kalau kita taat, maka kita akan damai. Baik, luar biasa. Tapi Romo, kalau lihat Romo nih ya, secara apa namanya tampilan begitu ya, saya ngeliatnya kok kayak anggota dewan ya gitu, nggak kayak Romo gitu. Saya nggak ya beneran Romo gitu, tapi kok stylish banget gitu. Justru saya sekarang mau bertanya lagi tuh, kayak Romo yang kayak mana ya? Ya, ya mungkin bayangan kita ya, mungkin karena kita awam dan bukan umat Katolik, itu ngelihatnya tuh yang pakai jubah gitu, ada atribut-atribut tertentu yang menggambarkan bahwa seseorang itu adalah Romo atau pastor begitu. Iya betul. Para pastor itu karena zaman gereja ya. Pada zaman dulu para pastor kalau kemana-mana itu pakai jubah panjang dan warnanya hitam, baju jubahnya itu. Ada lagi tambahan aksesorisnya di sini tuh, lingkar di lehernya itu warnanya putih biasanya. Lalu kemudian karena kebutuhan zaman tidak lagi ya penampilan seperti itu tidak menunjang pelayanan, maka dibuat lebih sederhana lagi. Sederhananya apa? Pakai baju yang sopan, pantas, lalu di sini pasang salib. Untuk menandakan dia ini pastor itu. Iya. Taruh salib. Hanya boleh dipakai pastor ya? Iya, hanya boleh pakai pastor. Oke. Kalau Bapak Uskup kan biasanya dia salibnya besar di depan dada. Lalu ditaruh salib di sini. Tapi lama-kelamaan juga, bayangkan, kita dipanggil secara keadaan darurat mendesak. Tidak mungkin kita pakai baju begini terus-terusan. Zaman dulu panggil pastor itu mungkin sudah bisa direncanakan karena tidak ada main telepon-teleponan, tidak ada. Jadi harus dibuat rencana betul kan. Maka kita, oh ya besok saya buat begini. Sekarang orang tuh bisa telepon kita dengan WhatsApp call. Iya betul. Romo, pastor ada yang sakit. Segera merapat gitu. Ada yang sakit gitu kan, butuh pelayanan. Kita punya sakramen namanya minyak suci. Oke. Orang yang sakit kita urapi. Diurapi. Ini menjelang akhir hidup itu kan. Romo segera sudah tidak sempat lagi bagaimana memikirkan cari lagi salib yang kecil gitu. Akhirnya pakai baju yang pantas. Tapi bukannya semua keperluan pastor atau Romo itu juga disiapkan oleh petugas-petugas khusus begitu, Bang? Betul, tapi kan namanya petugas khusus itu dia tidak punya waktu seperti kita kan. Karena pastor itu jam kerjanya 24 jam. 24 jam. Ya, kalau petugas khusus biasanya kan kayak karyawan itu dia kan, apalagi kalau yang volunteer itu. Di gereja itu ada yang memang karyawan yang digaji, ada, tetapi ya tidak seberapa karena itu lembaga sosial ya, lembaga pelayanan. Tapi ada juga volunteer, dan itu lebih banyak yang bekerja di gereja itu mereka yang bukan biarawan atau biarawati. Tidak, umat awam. Mereka volunteer datang untuk, saya mengurus bagian ini, mempersiapkan bagian ini, dan itu kita tidak membayar apapun juga itu. Karena sudah merasa bahwa dengan cara ini juga saya mengabdi Tuhan saya. Kalau Romo dengan caranya sendiri memimpin perayaan, menyampaikan ibadat dan segala macamnya, memberikan berkat, tugas saya sebagai seorang awam memberikan ini sesuai dengan kapasitas saya. Kapan itu waktunya? Ya tergantung, karena kita tidak bisa membayar sekian banyak orang yang terlibat di dalam gereja, maka ya tergantung dia kapan. Ada yang kerja dari pagi sampai jam 4, dia baru punya waktu jam 5, padahal orang sakit tidak bisa kita tunda. Nantilah jam 5 baru mati. Oh iya, nggak bisa juga dong kayak gitu ya kan. Artinya memang ya hal seperti itu di lapangan terjadinya memang cepat begitu. Kejadian seperti itu. Baik, Mo, ini kita hari ini juga akan ngomong masalah toleransi dan tentunya ada intoleransi dan lain sebagainya. Indonesia sebagai negara yang cukup beragam suku, agama dan lain sebagainya, memang terkesan rentan dengan hal yang berbau intoleransi begitu. Namun saya pernah membaca sebuah artikel bahwa Gereja Katolik dalam hal ini cukup concern dengan hal-hal yang terkait dengan toleransi. Sebenarnya bagaimana yang terjadi, Romo? Ya. Gereja Katolik itu satu institusi yang sangat besar dan berpikirnya juga sangat luas karena berpikir tentang dunia. Bagi saya ini salah satu keuntungan, mohon maaf dengan segala hormat saya terhadap kepercayaan atau agama yang lain. Bagi saya sebagai seorang Katolik, keuntungan terbesar saya itu adalah kami punya satu sistem yang sama, prinsip yang sama, undang-undang yang sama, selain tentu saja ajaran yang sama, yang bisa menggerakkan semua orang. Jadi orang di Cina, orang di Peru, orang di Brasil, orang di kutub manapun juga, kita bergerak dengan satu aturan yang sama. Maka kalau kita berbicara tentang satu tema, itu pasti sudah ada dasarnya. Jadi kita tinggal mengaplikasikan dalam arti itu, tinggal mengaplikasikan. Nah, dengan modal yang itu, Gereja Katolik itu punya sistem, punya orang-orang yang seperti di sistem kenegaraan. Kalau di Vatikan itu namanya Kuria. Kuria itu orang-orang yang membantu paus tertinggi Gereja Katolik untuk berkarya dalam hidup sehari-hari. Apa yang mereka buat? Kita butuh misalnya ajaran tentang toleransi. Oke, siapkan dokumennya.
Maka kita punya sekian banyak, ada yang disebut dignitas humanae. Dignitas itu martabat, humanae itu manusia. Di sana itu ditekankan tentang kebebasan beragama, bahwa pilihan untuk memeluk agama tertentu, pilihan untuk hidup dengan cara tertentu, itu bagian dari martabat manusia. Karena itu bagian dari martabat manusia, maka kita tidak punya pilihan lain selain memberikan penghargaan. Dan poin pokok dari toleransi yang diajarkan oleh Gereja Katolik itu adalah memberikan penghargaan terhadap apapun yang menjadi pilihan baik orang. Kalau itu menjadi haknya, yuk kita berikan. Jadi sesederhana itu. Kenapa? Karena itu tadi, martabatnya manusia itu melekat. Kebebasan, martabat manusia. Ngomong tentang itu berarti ngomong tentang manusia itu sebagai cipta Allah. Karena dia citra Allah, maka kita harus memberikan penghargaan. Maka bagi Gereja Katolik, setiap kali berjumpa dengan orang, dia melihat bahwa, oh ini orang yang baik, ini orang yang diutus oleh Allah, ini adalah kehadiran wajah Allah di depan saya. Maka apa yang saya buat? Kalau saya menghormati Allah, kalau saya menghargai Allah saya, kalau saya menghargai Tuhan saya, maka tidak ada pilihan selain saya memberikan penghargaan terhadap orang yang di depan saya. Dia berbeda, itu urusan lain. Yang jelas yang harus digarisbawahi adalah mencintai semua ciptaan Mencintai Tuhan. semua ciptaan, karena itu tadi, karena di dalam dirinya orang itu membawa serta citra Allahnya. Maka untuk kita ajaran tentang toleransi itu bukan lagi menjadi pilihan yang kesekian, tapi itu suatu kewajiban. Allah saja menciptakan manusia dua jenis kelamin yang berbeda. Ya kalau tidak, ciptakan aja dengan satu jenis kelamin kan. Loh, bagaimana berkembang biak? Kan ada tuh yang kambium itu. Yang pelajari kan. Saja kalau Allah mau begitu. Kalau Allah mau supaya semuanya jadi sama. Iya, kuasa Maka Tuhan ya, kita nggak ya, bisa nafikan itu. ya kan semua itu, segala sesuatu kan bisa terjadi. Bisa terjadi atas kuasa Tuhan. Betul. Kalau Tuhan mau supaya semuanya sama, satu jenis kelamin, supaya kita tidak perlu repot dengan ajaran toleransi, sudah satu jenis kelamin. Bagaimana cara berkembang biak? Membelah diri saja. Membelah diri ada saja. juga makhluk yang membelah diri. Betul. Dan itu juga termasuk ini ciptaan Tuhan ya. Artinya kita mau tidak mau harus menerima itu dalam karya itu. Tapi faktanya itu ya Allah itu menciptakan kita secara berbeda. Maka sudah pasti Tuhan memberikan kita kemampuan untuk memberikan penghargaan terhadap keberbedaan. Itu sebenarnya poin dasar. Baik. Dan saya melihat juga toleransi ini bukan hanya sekedar wacana yang digaungkan di mana-mana begitu, khususnya umat Katolik ya. Dan saya melihat beberapa contoh yang cukup mengharukan, apalagi di masa bulan-bulan Ramadan, kemudian ada sholat Id bagi Muslim begitu ya. Saya pernah melihat langsung bagaimana saudara-saudara Muslim yang melaksanakan sholat Id dijaganya sama orang-orang Katolik di situ. Terus kemudian juga ada biarawati yang membagikan takjil pada saat itu jadi sesuatu keindahan yang mengharukan sebenarnya. Nah ini kadang-kadang dipandang sebelah mata begitu, yang seolah-olah kok citraan nih gitu-gitu. Tapi ini harusnya menjadi teladan yang baik buat sesama kita, apapun agama yang mereka peluk gitu. Bagaimana Romo melihat ini? Pertama ya, kita harus melihat dan dengan jujur mengatakan agama itu kan juga itu lembaga sosial yang diciptakan oleh manusia. Ada unsur sosialnya, selain untuk unsur spiritual sudah pasti itu. Lalu kemudian bagaimana sampai itu terjadi? Karena ini lembaga sosial yang pasti juga diinginkan oleh Tuhan terjadi. Yang ada di sana itu adalah kumpulan manusia yang juga diinginkan oleh Tuhan ada di sana. Maka ya, ketika orang Katolik memberikan penghargaan terhadap mereka, maka yang dia tempatkan di dalam otak dan di dalam hatinya adalah satu, saya sedang melayani manusia. Agamanya dikesampingkan. Ya, kan bagaimana mungkin kita bertanya tentang agama pada orang yang lapar gitu ya. Aduh saya lapar nih, agamamu apa gitu kan. Kami lagi kesulitan untuk mengatur ini nih. Agamamu apa dulu gitu kan. Ya orang ya lewat itu. Maka kalau kita mengatakan Gereja Katolik itu melakukan hal itu dari kesadaran dasariahnya itu. Sebagai pilihan dasar, pilihan kodratinya itu. Kita harus memberi penghargaan terhadap manusia. Kita harus memberikan pelayanan terhadap manusia. Apalagi panggilan Gereja Katolik itu adalah pelayanan terhadap bahkan bukan sekedar manusia, tapi segenap ciptaan. Karena memang di dalam Injilnya Gereja Katolik itu dikatakan wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Tentu saja wartakan itu bukan sekedar berbicara itu, berbuat baik mereka, tapi pemeliharaan, menunjang hidupnya, mengantar dia menjadi lebih baik, memperbaiki situasi yang kurang baik di dalam dirinya. Jadi itu bagian. Dan siapa itu? Sekali lagi, segala makhluk.
apalagi manusia yang tentu saja ciptaan yang sama dengan kita. Iya. Makhluk yang lain aja kita hargai, bagaimana mungkin kita tidak menghargai Betul, manusia? betul, baik. Dan artinya toleransi ataupun juga intoleransi ini kan menjadi hal yang cukup penting buat kita ya, karena kita sekali lagi bangsa yang cukup beragam begitu dari segala sisi begitu. Apakah memang juga Romo memberikan pencerahan begitu kepada baik biarawan atau biarawati begitu untuk selalu menjaga hal itu begitu, di samping kepada umat ya secara umum begitu. Apakah kepada para biarawan biarawati juga ditekankan hal yang seperti itu? Iya, itu kepada semua ya, apalagi para pastor, biarawan, biarawati, itu kan dipanggil untuk menjadi figur yang berguna atau yang diutus kepada semua orang. Maka ajaran tentang toleransi itu harus diberikan bahkan sejak dia tamat SMA nih, dia dijaring untuk mengikuti atau menjadi biarawan untuk laki-laki, atau menjadi biarawati, suster untuk perempuan ya. Lalu biarawan ini ada yang ditabiskan menjadi pastor, ada yang tidak. Ada yang disebut bruder atau frater, dan, yang tidak bisa memimpin perayaan Ekaristi di dalam gereja. Tetapi kepada mereka, karena sudah tahu tadi, kita ini menjadi figur yang dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan orang lain, maka segala yang berkaitan dengan toleransi, penerimaan terhadap kehadiran orang lain, penghargaan terhadap sesama, itu sudah dibekali. Maka di kita, biarawan-biarawati, para pastor, tidak hanya dibekali dengan ilmu teologi, tapi juga dibekali dengan filsafat, dibekali juga dengan ilmu sosial, dibekali dengan psikologi, segala macam. Kewarganegaraan, kita itu belajar kewarganegaraan di S1 itu. Maka ilmu filsafat itu kemudian menjadi ilmu yang mempelajari segalanya. Untuk apa semua itu? Menjadi bekal. Bekal bagi kita, besok kita akan berjumpa dengan orang yang berbeda. Besok kita akan berjumpa dengan orang yang beragamanya A, B, C, dan seterusnya. Besok kita akan berjumpa dari orang yang berbudaya ini. Besok kita akan berjumpa dengan orang yang tidak mau percaya sama sekali pada Tuhan. Bisa jadi. Tetapi kita harus hadir bagi mereka. Gitu. Makanya kita dibekali, diajari dari sejak ini. Bahkan sekarang tuh anak-anak Katolik di level SMP, SMA saja, terutama di SMP yang Katolik ya, Katolik, SMA Katolik, mereka pelajaran agamanya menjadi sangat berkembang. Tidak hanya mengajarkan tentang Tuhan, tidak hanya mengajarkan tentang doa, tapi bahkan mengajarkan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa berbaur atau bisa menerima kehadiran orang lain. Jadi sudah dibiasakan dari dulu. Dan itu menjadi tugas atau tanggung jawabnya gereja Katolik. Baik. Apalagi kalau kita lihat ya SD, SMP atau SMA-nya Katolik, Don Bosco ya kalau di sini ya. Di sini tuh betul. Don SMA, Bosco, betul. SD, SMP ada Don Bosco. Nah, di itu kan Jakarta juga ada satu tuh. Ada satu ya? Tapi dia hanya sampai di SMP saja. Oh, hanya SMP TK, saja. SD, SMP. Dari dulu kan terkenal prestasinya tuh, Mo. Jadi di luar ini ya, di luar keagamaannya begitu. Jadi selalu jadi sekolah favorit. Makanya kenapa di sekolah-sekolah Katolik juga kadang-kadang ada beberapa anak siswa-siswi yang bukan orang Katolik gitu, bukan umat Katolik gitu, karena mereka melihat bahwa dunia pendidikan di Katolik ini sedemikian rupa berkembangnya dan cukup populer gitu dan favorit untuk dimasuki begitu. Kita memang mengajarkan pendidikan yang sangat inklusif ya, sangat terbuka. Kita bisa membedakan kok. Ini lembaga pendidikan tujuan itu mengajarkan orang untuk berperilaku baik, jadi tidak ada urusannya dengan membuat orang menganut agama kita. Betul. Sekolah-sekolah itu pendidikan. Pilihan agama itu silakan masuk ke tempat ibadah. Betul. Dan nggak mungkin juga orang tuanya mau masukin ke sekolah itu karena faktor itu ya kan, pasti sudah berpikir dari awal bahwa memang sekedar ingin mengejar prestasi dan pendidikan yang betul-betul layak dan berkualitas begitu. Artinya sudah ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi kalau ada opini-opini yang berkembang beginilah begitulah, itu hanya ya oknum lah katakanlah begitu ya. Betul. Ya ini banyak oknum-oknum ini yang sebenarnya menciptakan ya itu tadi intoleransi dan hal yang sebagainya begitu. Dan ini memang harus jadi PR kita bersama sebenarnya, bukan hanya bagaimana umat beragama, tapi juga bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Kita harus sadar bahwa kita cukup majemuk gitu, artinya saling menghormati hak privasi atau hak asasi gitu, harus ada penghargaan dan lain sebagainya. Baik, kalau sekarang kita sudah mulai agak kurang banyak mendengar hal yang cukup frontal begitu terkait dengan gesekan-gesekan umat beragama gitu. Dan saya yakin ini juga keterlibatan seluruh pemuka agama termasuk para pastor di dalam situ untuk bisa menciptakan kedamaian di Indonesia, di NKRI ini. Kalau kita sedikit flashback gitu, pernah terjadi hal-hal yang cukup ekstrim begitu terkait dengan toleransi dan intoleransi. Saat itu apa yang pernah Romo pikirkan terkait hal tersebut, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu? Ya,
kita harus mengakui dengan sadar, tidak jarang itu menjadi penyebabnya itu adalah tokoh agama. Itu harus diakui, betul, harus diakui. Sampai hari ini pun, saya sering kali melihat YouTube. Orang dari tokoh agama A, dia bukannya mengajarkan umatnya, mengajarkan subscribernya di YouTube ya, atau mengajarkan followernya tentang agamanya, tetapi menceritakan tentang apa yang kurang menurut dia. Dari agama lain. Ya, dia melihat agama orang dari sudut pandang dia yang dia sendiri tidak tahu. Modal baca baca di media, modal informasi yang keliru. Dia tidak pernah menggali, tidak pernah bertanya. Tetapi dia jadikan bahan itu untuk mengkompori orang lain. Muncul dari segala macam dulu. Lihat aja di YouTube itu ya, banyak sekali tokoh agama yang gitu. Tapi bagi saya, ya kadang-kadang inilah kelemahan sebenarnya. Bagi saya ketika seorang tokoh agama frontal sekali untuk menyerang agama lain, yang menurut mereka membuka kelemahan orang lain, bagi saya dia sebenarnya pribadi yang sangat lemah. Karena dia tidak punya pemahaman yang sungguh dengan agamanya sendiri, maka dia mencari kelemahan dari diri orang lain. Hanya orang yang lemah, yang tentang dirinya sendiri, yang akan mencoba untuk menciptakan atau mencari tahu kelemahan orang lain. Artinya dia tidak punya keutamaan, tidak punya kebijaksanaan sama sekali. Atau bahkan mengajak orang lain untuk ikut membenci dalam tanda kutip kepercayaan orang lain begitu. Dia sendiri yang punya pribadi yang menurut saya itu sudah selain keliru sebagai pribadi, bahkan untuk saya itu tidak layak sebenarnya kita sebut pemuka orang agama. sebagai pemuka agama. Bagaimana mungkin kita mengajarkan, saya ini tokoh agama Katolik, lalu saya mengajar umat saya dengan penuh kebencian begitu. Yang di sana itu semuanya keliru, yang di sana itu salah, harusnya begini. Terus, come on gitu ya. Kita tokoh agama, ajari apa yang menjadi keyakinan agama kita yang benar, karena kita mengajarkan orang untuk berada di jalan yang lurus. Betul. Bukan mengajarkan orang untuk mencari jalan yang miring punya orang lain. Betul, saya sepakat dengan itu. Dan bukannya seluruh agama dan kepercayaan itu mengajarkan kasih sayang, cinta kasih gitu dan hal lain sebagainya gitu. Jadi kalau ada unsur-unsur kebencian di situ, curse sana dan sini begitu, artinya kenapa tidak kayak pastor-pastor ini yang merasa bahwa menjadi pastor adalah panggilan dari Tuhan begitu, bukan karena keinginan pribadi atau golongan atau siapapun itu gitu, tapi itu memang betul-betul keinginan Tuhan memilih dia untuk bisa menjadi seorang pemuka agama. Rasanya itu jauh lebih tepat gitu kan daripada jadi cita-cita gitu ya. Saya suka karena itu menyaksikan itu sambil ketawa saya ketika umat saya bertanya, kenapa begini? Ya, orang-orang itu dia pegang kitab suci nih tangan kiri. Pegang kitab suci tangan kiri, tapi tangan kanannya itu menunjuk semua kelemahan orang. Ngapain lu pakai kitab suci sekedar untuk menunjukkan kelemahan orang? Jadi sesuatu yang lawak banget jadinya gitu ya, nggak pas banget gitu jadinya. Salah cari sisi. Lalu ya makanya karena saya itu anak-anak kasih tahu, sudahlah itu anggap aja kamu sedang pergi mencari mau pergi berjalan kemana, lalu di pinggir jalan itu ada orang yang sedang gangguin kamu. Iya. Ya, kalau di budaya luar itu kan, budaya Eropa itu kita lagi jalan ada orang yang dari pinggir itu orang yang tidak perlu dihargai lah, sudahlah dibiarin aja gitu kan. Gitu. Karena masih ada itu hanya oknum, itu hanya satu pribadi tertentu. Yang kadang-kadang juga mereka melakukan itu hanya untuk mencari follower aja, supaya terkenal, supaya sering dibicarakan. Ya, sudah. Meskipun zamannya sekarang memang zaman era teknologi sekarang, sosial media begitu pesat gitu ya. Kenapa tidak sih hal-hal yang tadi saya bilang, yang saya ceritakan, yang mengundang keharuan, mengundang kekaguman terhadap salah satu pemeluk agama gitu, yang dimana di dalamnya kok kayaknya kita guyup ya sebagai warga negara Indonesia gitu, saling berangkulan gitu. Meskipun ya saya tidak peduli apakah itu disetting atau tidak, tapi kayaknya hal-hal semacam ini harus sering dilakukan atau publish ke masyarakat bahwa Indonesia ini bisa besar karena semua masyarakatnya yang berbeda-beda ini tadi saling berangkulan dan bergandengan tangan. Saya rasa itu jauh lebih indah. Saya kalau nonton di TikTok itu pernah sampai yang terharu banget, sampai menitikan air mata, sampai segininya rupanya gitu. Jadi hal-hal yang semacam ini yang memang harus kita manfaatkan sosial media kita yang berkembang pesat ini dengan hal-hal yang baik itu tadi gitu, supaya kita juga dipandangnya di negara luar sana yang banyak ngenyek kita nih ya kan, sebagai bangsa bodoh, bangsa ini dan itu gitu, menjadi bangsa besar yang cukup besar karena menghargai satu sama lain. Makanya potensi kita jadi hilang karena kita sibuk dengan bertengkar di antara kita sendiri. Maka saya itu praktiknya. Kalau saya mendengar atau melihat informasi-informasi yang keliru yang sifatnya menyerang ke gereja Katolik, biasanya saya itu pada hari Minggu habis perayaan tuh 5 menit sampai 10 menit saya gunakan itu untuk memberikan arahan.
Tidak untuk membalas serangan mereka, sama sekali tidak. Hanya untuk mengatakan tidak. Sebenarnya yang dijelaskan itu urusan dia, tapi sebenarnya begini. Jadi tugas saya itu meluruskan. Karena ada juga yang terpengaruh anak-anak itu. Kok bisa begitu ya Romo? Apakah benar ya? Maka tugas kita adalah meluruskan. Silakan saja itu. Mau ngomong apapun juga, untuk saya tugas saya adalah meluruskan. Oke, ini ajaran kita yang sebenarnya. Di luar itu pikiran dia, itu tangkapan dia, dan saya yakin ketika dia mengucapkan hal yang salah tentang kita, itu berarti dia tidak punya pengetahuan. Betul. Soalnya rasanya nggak ini deh, nggak seru gitu jadinya ya kalau bahasa sekarang gitu. Artinya coba deh lihat deh yang gimana pada saat bulan Ramadan para biarawati war takjil gitu ya, dihabisin semua, itu kan setting ya. Artinya kita berbahasa dengan komedi begitu. Habis nih, Wanoni sudah ngabisin duluan gitu. Nanti kita balas, kita borong juga daun palma itu supaya tidak ada nanti. Di perayaan apa biasanya Pak daun palma itu dipakai? Itu menjelang Paskah. Menjelang Paskah, kita borong semua jadi mereka pakai daun kurma. Ya kayak gitu-gitu kan lucu ya. Jadi hal yang rasanya indah gitu, Itu menyenangkan sebenarnya. Dan Gereja Katolik malah sangat senang kalau kita bisa sampai ke sana. Karena bagi kita kalau orang bisa berguyon tentang itu, berguyon tentang itu artinya kita akrab, kita teman berarti itu. Kita berani untuk satu. Tapi ya kita muncul itu ya yang beda lah, yang beginilah, yang begitulah. Sudah jelas memang pokoknya secara logika saja kita sudah memeluk agama yang berbeda. Tentunya pasti ada perbedaan begitu. Tidak perlu dibesar-besarkan ya, sudah urus saja. Kalau di kita kan lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Sudah, that's it gitu. Tapi sebagai sesama manusia kita harus saling berangkulan gitu, karena kita sama-sama warga negara NKRI gitu kan. Nah, ini yang harus kita memang sering-sering lakukan ya Mo ya. Termasuk mungkin Romo sebagai seorang pemuka agama pastinya sering juga melakukan itu, memberikan pencerahan kepada umat-umat gitu, bahwa kalau ada yang sedikit-sedikit nyeleneh nggak usah dibalas, biarkan saja itu berlalu. Tapi kalau memang sudah agak lebih ekstrim, nanti saya sebagai pemuka agama akan bertemu dengan pemuka agama yang bersangkutan gitu untuk saling berkoordinasi begitu. Kan lebih indah betul. Gitu, ya. Rasanya kan jadi Indonesia jauh lebih dilihat sama negara luar. Kan negara luar bagaimanapun kita tidak bisa menafikan, mereka sebenarnya cemburu dan iri melihat bagaimana begitu beragamnya bangsa kita ini dengan agama, suku dan lain sebagainya. Betul, itu ya. Dan biasanya mereka yang suka mengganggu itu soal keberbedaan kita, multikulturalnya kita, multi etnisnya kita. Itu kalau orang yang tidak pernah pergi jauh keluar, coba pergi ke Eropa, itu masyarakatnya sangat monoton. Kita pergi ke Italia, ya orangnya gitu-gituan, gayanya semua sama gitu kan. Pergi lagi apalagi ke negara-negara yang kecil seperti San Marino, itu kecil sekali. Pergi ke agak sedikit ke pegunungan Alpen, itu ada namanya Liechtenstein, itu negaranya kecil tuh, orangnya hidup ya gitu-gitu aja, jadi tidak diperkaya. Setiap hari ya ketemu orang yang sama gitu kan. Kalau kita pergi ke Jawa akan jumpa orang Jawa, Kalimantan ketemu orang Dayak, Sulawesi orang Bugis. Berbeda lagi cara adaptasinya dan lain sebagainya. Bahasanya beda. Sederhana saja di Kalimantan Utara saja. Sebut satu suku saja, misalnya suku Dayak. Bahasanya coba. Itu banyak sekali bahasa di dalamnya. Yang di daerah Krayan belum tentu dia memahami bahasa yang ada di Mansalong. Belum tentu. Tapi coba bayangkan tuh. Warna kulitnya sama tuh. Tapi bahasanya berbeda. Kenapa kita tidak memberikan apresiasi terhadap keberbedaan itu dan itu jadikan sebagai kekayaan yang bisa kita promosikan daripada harus menyerang. Kenapa kamu begitu? Harusnya begini. Ya itu kan sayang sekali. Betul, ya. Jadi potensi kita yang besar itu mestinya kita berikan ruang. Dan pastinya sebagai seorang Romo atau pastor kan berarti Romo juga sering ke negara-negara luar ya Mo ya? Ya karena kebetulan studi saja. Kebetulan studi ya. Dan saya dengar juga pernah belajar juga di Vatikan. Berapa tahun? Saya di Roma itu 3 tahun. 3 tahun. Khusus spesifik mempelajari tentang mempelajari hukum gereja. Hukum gereja. Hukum gereja. Tapi kalau kita mempelajari hukum gereja itu artinya kita juga dibekali dengan filsafat hukum, teologi tentang hukum, lalu hukum Romawi kuno yang menjadi basis dari Eropa kontinental ya. Eropa kontinental kan hukumnya kuno ya, hukum Romawi itu. Lalu kemudian Napoleon Bonaparte juga dulu kan yang Prancis itu pernah ke Kaisaran Romawi ke Italia itu sistemnya segala macam. Enak dong Moya sambil jalan-jalan dong berarti itu. Ada enaknya. Ada enaknya ya. Jadi sambil belajar, sambil lihat juga bagaimana kebudayaan negara luar gitu.
Jadi mungkin kalau ada yang disebut anak-anak sekarang cita-citanya pengen jadi Romo nggak? Bisa jadi ada yang sebut iya dong, bisa sambil keliling dunia, mungkin gitu. Nggak Bisa, salah juga toh, Mo? tidak salah Tidak juga, salah itu tidak juga salah juga. kan, gitu. Artinya sambil dia apa namanya belajar menjadi seorang pemuka agama, dia juga bisa melihat bagaimana kebudayaan di luar, bagaimana Betul. orang-orang di luar, begitu. Dan itu cukup menyenangkan kali ya. Cukup menyenangkan nggak sih, Mo, jadi Eh, seorang Romo itu? untuk saya sampai hari ini, semoga sampai seterusnya. Saya rasa ini pilihan hidup yang sangat menyenangkan tuh ya. Karena satu sisi saya menggunakan diri saya untuk pelayanan terhadap orang lain. Yes. Yang kalau saya mengambil jalan hidup yang lain belum tentu. Saya menyediakan waktu selama 24 jam hidup saya, memberikan arti hidup saya itu bagi ya semata-mata untuk Tuhan tuh, yang praktisnya lewat melayani kebutuhan Oh, dari ini sesama keluar. saya. Ya. Mhm. Dan enaknya juga jadi Romo itu adalah saya tidak hanya untuk urusan internal agama Katolik ya, tapi juga bisa bergaul dengan orang lain gitu Mhm. ya. Contohnya FKUB itu ya, Iya, iya. kita gabung di FKUB, kita bisa bersama-sama. Apa nih yang baik untuk membangun kota kita? Apa nih yang baik untuk membangun bangsa kita? Ayo kita duduk Ah. bersama, bercerita bersama. Gitu. Jadi punya waktu untuk itu juga. Gitu. Mhm. Jadi menyenangkan sekali. Selain bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan ya, karena tidak semua orang juga Betul, betul. pakai sudut pandang teologis bahwa panggilan jadi Romo itu adalah anugerah dari Tuhan, yang tidak semua orang juga diberikan tugas ini. Bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena Tuhan menginginkan mereka untuk berkarya yang lain. Itu agak ya itulah unik dan memberikan kita sesuatu yang ada saatnya kita harus bersyukur bahwa ini pilihan Tuhan dan ya, sangat menyenangkan. So Maka beautiful. saya sampai hari ini bagi saya menjadi Romo itu adalah ya anugerah yang hebat lah untuk hidup saya. Beautiful. Ya, jadi indah banget ya rasanya. Ya, ya, ya. Kalau hal-hal yang semacam ini bisa kita terus kita himbau ke masyarakat bahwa keberbedaan itu adalah hal yang mutlak begitu, karena sekali lagi kita hidup di negara yang penuh keberagaman gitu. Jadi untuk saling menghargai adalah sesuatu yang juga mutlak harus dilakukan. Ya. Gitu. Baik, hukum gereja 3 tahun berarti ya. Ya, Dan ini artinya waktu selama belajar itu pakai bahasa tempatan dong. ya karena kita belajar di Italia, mayoritasnya menggunakan bahasa Italia. Ada Dan beberapa, Inggris mungkin juga ya. ada beberapa dosen yang pakai bahasa Inggris. Mhm. Ada juga misalnya kalau kuliah-kuliah yang nilainya internasional ya, yang seminar internasional, macam-macam kan ada yang pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang juga dikenalkan bahasa Latin, karena memang kalau belajar hukum kita harus paham bahasa Latin. Ya, dan di kitab Alkitab juga banyak bahasa-bahasa Latin yang Eh, digunakan bukan? Betul, dulu itu bahasa yang sama untuk Alkitab yang paling akhir itu adalah bahasa Latin sebelum diterjemahkan ke dalam Ke bahasa bahasa-bahasa Indonesia. lokal, Ya, termasuk bahasa Indonesia. segala macam itu. Terakhir itu yang satu bahasa itu adalah bahasa Latin. Itu setelah itu baru diterjemahkan. Nah, karena itu ada keharusan dari kita juga untuk memahami. Maka kita yang calon pastor dari jenjang SMA lah kurang lebih jenjang SMA, namanya seminari menengah, itu diajari juga bahasa Latin. Oh, Diajari juga bahasa oke. Latin. Saya tahu itu sulit itu karena tidak ada orang yang menggunakan itu sebagai bahasa harian sekarang. Gereja sendiri menggunakan bahasa Latin itu pada perayaan-perayaan liturgi, ya perayaan Ekaristi atau misa, ibadat, lalu kemudian di dokumen-dokumen, tulisan-tulisan bahasa ofisialnya, bahasa resminya itu bahasa Latin. Tetap digunakan bahasa Tetap Latin ya. digunakan karena kita mempelajari juga. Sekitar 3 tahun itu kuliah yang pada umumnya menggunakan bahasa Italia. Baik, Karena baik. rata-rata dosennya juga kita tinggal di Italia, maka kita harus menggunakan bahasa Dan Italia. itu memang perintah Gereja Pusat di Vatikan ya, artinya untuk bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa. Kalau Betul. kalau kebetulan saya penganut Muslim, Oke. kalau di Muslim kan kitab suci kita harus tetap bahasanya bahasa Bahasa Arab Arab, ya. gitu ya. Nah, kenapa harus diterjemahkan ke bahasa-bahasa tempatan Oke. begitu untuk bisa apa ke Betul. umat begitu? Kita itu gereja itu gini, pewartaan gereja itu kan sesuai dengan perintah Tuhan ya. Perintah Tuhan tuh wartakanlah Injil kepada segala makhluk ke seluruh dunia. Pertanyaan saya tuh, ini dunia Indonesia ini kan tidak semua orang yang paham bahasa Latin tuh pastor, itu juga tidak Oke. semua. Tidak semua juga pastor tertarik untuk mempelajari bahasa yang sulit itu kan. Apatah lagi umat-umat begitu. Iya, apalagi umat yang tidak pernah mengenalnya itu. Maka karena kebutuhan umat, yang paling penting bagi kita itu adalah firman Tuhan itu kita bawa ke hati manusia. Oke. Manusia itu tidak hanya menggunakan satu bahasa, dan setiap bahasa manusia itu pasti dikenal oleh Allah. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu bahasanya. Yes. Gitu. Karena dia maha kuasa atas Maha segalanya. kuasa. Karena itu, ayo, ini loh firman Tuhan.
Tapi saya tidak paham bahasa Latin. Oke, saya terjemahkan menggunakan bahasa. Itu alasannya, supaya firman Tuhan itu betul-betul masuk sampai ke hati setiap manusia dari segala suku, kaum, dan bangsa. Dan tentunya penerjemahan ini dari kata per kata, tanda baca, dan lain sebagainya harus Betul. sama persis dengan aslinya. Betul sekali. Betul sekali. Kalau nanti misalkan ini juga sering kali menjadi, kenapa kok kitab sucinya berubah-ubah terus? Yes, Tidak, yes. itu penyesuaian bahasa. Itu sama seperti kalau kita menyesuaikan bahasa Indonesia ini. Dulu kita pernah punya ejaan Suwandi, Ya, betul. ejaan Republik. Sampai sekarang ejaan yang disempurnakan. EYD. Betul. Bahasanya beda. Tulisan kupu-kupu zaman Iya. dulu, Poe gitu ya. Oke, ya. Lalu sekarang kita ubah jadi kupu-kupu. Apakah itu fakta yang berbeda? No. Kupu-kupunya beda? Tidak, kupu-kupu yang sama. Cuman pengembangan bahasa. Lalu belum lagi tentang perkembangan makna bahasa. Maka kalau kita ada melihat, oh dulu kok begini terjemahannya, betul karena perkembangan bahasa. Tetapi tetap setia pada teksnya. Teks Seperti aslinya. sama kalau kita udah ada mulai muncul nih bahasa-bahasa gaul misalnya, Betul. dan itu yang familiar disebutkan oleh masyarakat begitu. Ya, atau bahasa Inggris misalnya kan, dulu, what is your name? What's your name? What's name? Tetap sama toh. Sama aja. Sebenarnya sama dan tapi artinya juga perkembangan sama. bahasa. Baik, hanya masalah sekedar bahasa ya. Iya. Tapi yang jelas bagaimanapun Bahasa terjemahan. Tetap itu namanya bahasa. kitab suci adalah untuk Keasliannya memberikan tetap otentik ya artinya berarti Mo, ya. penyesuaian bahasa itu ya supaya orang itu memahami. Baik. Berarti Romo juga bahasa Italinya juga gimana Mo? Oke nggak nih? Ya sedikit. Boleh dong Mo. Coba pengen denger deh Mo. Introduce yourself please. Oke. Buongiorno a tutti voi. Il mio nome atau sono Saverinus Mandut. Io sono sacerdote diocesano della diocesi di Tanjung Selor. Artinya apa? Saya selamat pagi semua. Saya Pastor Saverinus Mandut. Saya imam diocesan untuk Uskupan Tanjung Selor. Iya. Dan itu kayaknya kalau dengaran kayak Romo Franciscus dulu kalau lagi di upacara keagamaan gitu. Ya, ya. Ngomongnya kayak gitu. Oh, Hampir ya, kayak biasa saya gitu. bilang tadi amen gitu. Enggak ya. Ternyata introduce yourself. Ya. Biasanya gitu selalu sapaan. Iya, Kalau iya, orang iya, Italia iya. tuh jumpa pertama kali. Karena kan kalau baru jumpa pertama, kalau bukan salve ya memang. Salve atau buongiorno, jumpa pertama gitu. Buongiorno, selamat pagi. Tapi bisa diungkapkan siang itu nggak jadi soal. Nggak jadi soal. Sebagai kata sapaan pertama kali itu. Baik, Mo, ada yang menarik juga dalam ajaran untuk umat Katolik terkait dengan perkawinan. Oke. Ya, setahu saya, mohon maaf kalau benarkan kalau misalnya saya salah, umat Katolik mempercayai bahwa tidak boleh ada perceraian. Betul. Yang hanya boleh memisahkan antara suami dan istri adalah Tuhan. Betul. Gitu. Nah ini bagaimana sebenarnya untuk bisa menyelaraskan itu dengan kehidupan masa sekarang ini yang zamannya eranya sudah berubah begitu terkait dengan masalah perkawinan ini seperti apa sih di Katolik? Oke. Pertama, kita berpegang teguh pada ajaran yang dibawakan oleh Tuhan sendiri, yang sudah dipersatukan oleh Allah, tidak pernah boleh diceraikan oleh manusia. Udah final. Kita mengubah itu berarti kita membantah Tuhan. Dan itu dosa besar tentu ya. Ya, itu sudah pasti itu ya. Lalu mana faktanya? Banyak orang yang kesulitan. Tapi bagi kita, ya kita punya banyak jalan sebenarnya ya, misalnya. Tapi kami kesulitan. Sekarang komunikasi kami sudah tidak berjalan baik-baik saja. Sudah 20 tahun menikah, kami sudah jenuh. Menderita gitu. Ya, menderita. Lalu dia suka marah-marah tuh. Kita masih punya satu kekuatan yang maha besar yang seringkali diabaikan orang. Tetapi kalau kita betul-betul mau masuk ke dalamnya, menghayatinya, kekuatan pengampunan gitu ya. Maafkan orang, mengampuni orang, bahkan tidak sekedar maafkan. Kalau maafkan ya sudahlah, terlalu sederhana itu. Pengampunan itu jauh lebih tinggi dari mengampuni. Tapi kan nggak gampang, Mo. Justru itu. Untuk orang-orang yang tersakiti, katakanlah Betul seperti itu ya, betul mengampuni. Kalau di memaafkan, sekedar mengucapkan mungkin gampang, tapi mengampuni itu harus dari dalam hati. Yes, Dan itu nggak gampang gitu. Betul, tidak gampang. Masalahnya adalah Tuhan kita, Tuhan kami, yang kami yakini, Tuhan Yesus itu juga menebus kami itu bukan dengan cara yang gampang. Untuk kesalahan yang tidak pernah dia buatnya saja, ya dia tidak terlibat sama sekali pada kita saat kita melakukan kesalahan. Beda kalau kasus suami istri kan. Saya mengalami masalah ini, mungkin saya melakukan kesalahan KDRT ini juga misalnya. karena faktornya itu. Tapi Tuhan kan tidak pernah menjadi faktor untuk kesalahan yang kita buat. Tapi dia mengambil jalan, oke, saya akan tebus kamu sampai habis gitu. Itu dasarnya. Lalu praktiknya, ada kok. Tuh, banyak orang Katolik yang menempuh jalan itu. Sekian tahun mereka berpisah karena ada persoalan. Tapi pada saatnya hati mereka terketuk kan bisa kembali. Maka di gereja Katolik ada juga ajarannya. Oke, sekarang kamu boleh pisah deh. Pertama pisah ranjang. Kalau kamu masalah pisah ranjang dulu. Tapi tetap membangun suasana supaya bisa berdamai kembali.
Bisa ranjang, tidak cukup saja. Oke, kamu bisa rumah, silakan. Tapi tetap selalu ada harapan. Karena orang Katolik itu tidak pernah bisa hidup tanpa ada yang disebut dengan pengharapan. Dan pengharapan kita selalu membawa kepada kebaikan, kedamaian, dan kesatuan. Lalu kemudian, bagaimana kalau memang faktanya orang itu memang tidak layak untuk menikah waktu itu? Maka kita punya jalan namanya deklarasi nulitas. Deklarasi? Deklarasi nulitas atau bahasa Indonesianya itu pembatalan. Menyampaikan bahwa memang perkawinan ini tidak ada. Karena apa? Menikah di gereja Katolik tidak sekedar tuh I love you gitu. Do you love me? Ayo kita menikah. Tidak hanya sekedar itu. Tapi suatu lembaga yang dibangun harus memenuhi kriteria hukum. Maka bagi kita, keluarga itu sebagai institusi yang harus dibangun atas dasar satu tadi kemauan, lalu kemudian kehendak Tuhan, lalu kemudian dilindungi oleh hukum gereja. Maka kalau memang keluarga itu atau perkawinan itu dibangun tanpa memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan gereja Katolik, maka kita bisa mengatakan, oke, ini kita batalkan perkawinan. Contoh nih, saya waktu menikah, saya menikah, tapi saya dipaksakan orang nih, dipaksakan oleh pihak sana. Kenapa begitu? Karena orang tua saya punya utang. Ini bukan Romo ya maksudnya ya? Ya, Romo ya? Bukan Romo pokoknya yang jelas. Oke, contoh ya. Contoh ya. Jadi, karena punya utang. Keluarganya dia memaksa, kalau mau utangnya lunas, kamu harus menikah dengan anaknya. Oke lah demi orang tua saya, supaya utang saya lunas. Itu kan tidak boleh. Itu pemaksaan. Atau, ada budaya tertentu. Anak masih kecil, sudahlah kita jodohkan saja. Padahal anak masih usia 12 tahun. Dia mau menolak, tidak bisa karena kekuatan orang tua. Perintah orang tua. Gereja Katolik memberikan standar usia minimal untuk menikah sekian. Di bawah usia ini, kalaupun termasuk waktu itu pastornya juga karena hidup dalam ancaman dan segala macam, sudah dia nikahkan, terpaksa menikahkan, maka kita bisa batalkan. Meskipun sudah berlangsung pernikahannya sekian lama. Tapi karena itu tadi, karena memang tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Nah, itu yang kita buat. Berarti gereja Katolik mengakui ada pembatalan pernikahan, Pembatalan bukan perceraian. Bukan perceraian, karena perceraian itu bisa misalnya tidak saling komunikasi, tuduhan selingkuh misalnya. Kan itu yang familiar lah. Ya, masalah kita ekonomi, lihat, selingkuhan orang ketiga. Betul. Kenapa itu ada orang ketiga? Padahal kita tahu juga ya. Karena kadang orang ketiga juga tidak cukup, ada juga orang keempat. Maksudnya apa? Tidak hanya satu pihak yang main serong lah ya, tapi dua-duanya bisa. Betul, bisa jadi terjadi. Kamu bisa kok, saya juga bisa. Lalu tapi selalu muncul ini karena orang ketiga. Gereja Katolik tidak pernah mengizinkan itu. Tidak akan menjadikan itu sebagai alasan untuk. Beda kasusnya kalau misalnya dua orang ini menikah, tetapi yang ini masih bahkan sejak awal dia masih punya pacar dan komunikasinya lancar. Jadi dia berdua ini kayak pura-pura aja menikah. Formalitas saja gitu. Ya, kayak formalitas saja menikah. Ada juga orang yang menikah karena kewarganegaraan. Misalnya orang dari luar supaya punya kewarganegaraan di Indonesia. Sudahlah saya menikah aja. Menikah dengan orang tempatan. Jadi tujuan dia menikah itu bukan karena cinta, bukan karena ingin membangun kehidupan rumah tangga, tapi untuk memperoleh. Bagaimana gereja menyikapi itu? Apakah itu disebut tidak sah juga secara gereja? Kita bisa nyatakan itu sebagai tidak sah. Keras banget ya, Mo ya. Ya, dan itu harus buat penelitian ya. Kita punya lembaganya, namanya tribunal atau pengadilan, pengadilan internal gereja yang mengurusi masalah begituan. Berarti kalau menikah dengan beda agama pun itu gereja tidak mengakui. Harus dinyatakan dengan tegas. Gereja Katolik melarang orang Katolik untuk menikah dengan agama lain. Iya. Atau ya dengan gereja lain, misalnya dengan Protestan. Tapi larangan yang paling tegas adalah gereja Katolik melarang umat Katolik untuk menikah dengan agama lain. Loh, bagaimana kalau itu terjadi? Kalau terjadi gimana, Mo? Seperti Indonesia, itu kan tidak bisa kita. Maka gereja Katolik memberikan hukum berikutnya. Kalaupun harus dilakukan, maka buatlah perjanjian sebelum menikah itu bahwa pihak Katolik harus tetap bertahan dengan agama Katoliknya. Agama yang lain itu silakan juga bertahan dengan agamanya, silakan. Jadi kita akan memberikan ruang untuk itu. Kalau memang terjadi ya sudah. Boleh berarti masing-masing memeluk agamanya masing-masing. Maka kalau dikatakan apakah orang Katolik mengizinkan untuk menikah beda agama? Jawaban pertama mestinya tidak. Itu dulu. Tidak. Tetapi kalau harus terjadi, maka diizinkan dengan syarat ini. Karena ada syarat-syarat yang disampaikan. Orang Katoliknya harus tetap mempertahankan agama Katoliknya. Anak yang dilahirkan nanti harus dididik secara Katolik. Gitu. Itu. Bagaimana kalau ada perjanjian nanti anak pertama oke deh Katolik, nanti anak yang berikutnya nanti ikut yang pasangannya yang lain begitu?
ada ruang sebenarnya gini. Kita mau baptis dulu dia anak-anak Katolik itu, tapi kita tidak bisa juga menghindari fakta bahwa ketika sudah besar anak itu oke, saya mau dengan agama pilihan saya sendiri. Kita tidak bisa menolak itu pada akhirnya itu, karena itu pilihannya. Tetapi kita tetap punya komitmen bahwa semua anak yang lahir dari perkawinan itu harus dididik secara Katolik, dibaptis dan dididik secara Katolik. Perkara nanti sudah dewasa dia akan seperti apa, itu faktor lain lagi, bahan diskusi lain lagi. Iya, nanti kita mau ketemu lagi ya nanti. Baik, Robo, dan ini tadi kan Robo ngomong masalah baptis ya. Oke. Ternyata biarpun sudah dewasa, belum tentu si umat Katolik ini sudah pernah dibaptis begitu. Artinya tidak jadi apa ya, keharusan dia harus dibaptis sejak bayi begitu. Ada kan yang sudah artinya sudah usianya sudah cukup gitu, Betul. tapi dia belum dibaptis. Konsepnya gereja Katolik, kita menjadi Katolik karena dibaptis. Maka ketika orang itu sudah dewasa, meskipun orang tuanya Katolik, kalau dia sendiri belum dibaptis, maka dia bukan Katolik. Bukan Katolik. Meskipun setiap hari ikuti ibadat dan segala macam, dia belum bisa diakui. Meskipun. Karena yang membuat kita menjadi Katolik itu pembaptisannya itu. Bukan karena keturunan dari orang tua. Orang tua saya Katolik, tapi saya tidak dibaptis. Sudahlah otomatis enggak harus gitu, dibaptis. Enggak semudah itu ya. Artinya memang harus melewati itu gitu. Ya, itu baptis itu sebagai pintu masuknya menjadi, karena pemahaman kita tentang baptis itu adalah satu, dengan dibaptis orang itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang kedua dia menjadi saudara dan muridnya Kristus. Yang ketiga dia menjadi anggota gereja Katolik. Mungkin sama kalau di Muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat begitu di hadapan para pemuka agama. Contohnya sederhana, saya sebagai seorang pastor, tiap hari saya pergi ke masjid, ikut berdoa di sana, kan tidak bisa disebut Muslim gitu karena belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah artinya sama dengan baptis itu tadi. Oh, begitu. Pintu masuk untuk menjadi Katolik ya harus dibaptis. Harus dibaptis dulu gitu ya, biar jelas ini ya. Baik, ini juga sesuatu isu yang cukup seksi begitu ya. Kalau kita dengar kemarin baru terpilih Paus baru, Paus Leo 14. Ini kan sebenarnya ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Katolik dunia. Bukan hanya umat Katolik, rasanya semua umat kayaknya menunggu-nunggu siapa ini gitu. Karena ada beberapa ikon-ikon yang muncul begitu, termasuk juga ada dari Indonesia, Filipina dan lain sebagainya. Akhirnya terpilihlah Paus Leo 14 gitu. Bapak melihatnya gimana, Mo? Ini ada nggak sih nuansa-nuansa politis di dalamnya, Mo, terkait dengan pemilihan Paus baru ini? Saya seorang pastor, saya seorang Katolik. Pertama, saya seorang Katolik, saya seorang pastor. Bagi saya keterpilihan Paus itu selalu menjadi keterpilihan secara rohani. Secara rohani? Ya, jadi dia itu adalah tokoh spiritual, pemimpin gereja Katolik. Bahwa dia menjadi presiden negara Vatikan, itu soal fungsinya, tapi soal keterpilihannya selalu kami yakini ini adalah urusannya Tuhan. Maka ketika yang dipilih adalah bukan orang yang digembar-gemborkan di media, ya memang begitu faktanya itu. Kita mau ngapain lagi gitu. Kalau dia urusannya politis, mestinya mereka yang tersebar namanya itu ada 10, kurang lebih 10 nama itu yang muncul, ya mestinya salah satu dari mereka lah. Kalau ini faktornya sangat faktor politis. Tetapi orang bisa melihat itu juga, kita tidak bisa menutup juga. Bisa saja negosiasinya para kardinal yang memilih itu bisa terjadi itu. Kenapa tidak? Orang bebas menilai itu. Tetapi untuk kita gereja Katolik, karena sampai hari ini pun tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana proses pemilihan paus itu di dalam. Ada 120-an kardinal yang ada di dalam kapel itu, kapel gereja kecilnya, kapel Sistine itu atau kapel Sistina. Ada 120-an kardinal yang ada di dalam. Sudah disumpah supaya rahasia apapun yang terjadi di dalam tidak pernah boleh dibocorkan keluar. Dan sampai hari ini tidak ada yang tahu bagaimana proses yang terjadi di sana. Meskipun awak media kemarin nunggu tuh ya. Semua kardinal begitu keluar diam aja gitu. Lalu memberikan komentar. Muncul kan, pausnya dari Amerika. Oh iya, karena Amerika lagi disorot nih itu. Segala macam pengaruhnya Donald Trump. Silakan aja orang berkomentar gitu. Jangankan paus yang memimpin gereja seluruh dunia. Kan pemilihan presiden yang untuk satu negara saja juga kan tidak bisa dihindari dari isu. Ini urusan murni politik nih. Tapi orang juga tidak serta-merta menghilangkan aspek karena dia agamanya. Contohnya presiden Indonesia nih, kan selalu pasti Muslim lah yang dipilih, yang terpilih nanti. Padahal nggak ada urusannya dengan agama. Nggak ada urusannya, betul. Kemampuannya bagaimana seorang negarawan ini bisa memimpin negara itu gitu kan. Atau kejadian yang unik misalnya di Jakarta waktu itu, yang jadi gubernur orang Kristen ya, orang Kristen.
Oh, apa faktornya? Kan tidak bisa juga semuanya dijelaskan dengan tuntas. Ya sudahlah, itu biarkan aja itu di situ. Maka untuk kita keterpilihan paus, meskipun orang tidak bisa juga kita menghindarkan orang dari pandangan politisnya. Oh ya karena negosiasi ini itu, ya silakan aja. Tetapi tetap bagi kita itu adalah pilihan dari Tuhan sendiri, gitu. Melalui para kardinal, melalui mereka yang punya wewenang untuk memilihnya. Gitu. Iya, jadi artinya prosesi selama di dalam itu siapapun dia, kardinal dari manapun tidak tahu begitu, kecuali yang memang diundang di dalam apel itu gitu. Ya, mereka saja yang tahu tuh prosesnya bagaimana, dan sampai hari ini belum ada juga yang berani untuk menjelaskan keluar. Ya. Tapi kalau menurut Romo apa aja sih yang dilakukan kira-kira? Apakah wawancara panjang begitu atau seperti apa sih, Mo? Mereka terus kemudian menjelaskan bagaimana visi misi dan lain sebagainya begitu? Tidak, karena kita tidak punya kandidat. Coba bayangkan kalau 123 orang harus menjelaskan visi misinya satu persatu. Waktunya mungkin 2 hari itu kapan tidak selesai itu. Iya. Karena namanya kita kalau diberi kesempatan untuk berbicara itu kan ada aja yang kita bicarakan. Iya, itu cerobong asapnya bakal hitam terus itu. Nggak selesai gitu. Selesai itu. Karena itu kalau yang itu prosesnya seperti apa? Jadi mereka datang dulu misa dulu dari gereja besar Basilika Santo Petrus itu. Setelah itu mereka masuk ke sana dengan doa-doa. Mereka sambil berjalan itu sambil berdoa. Lalu masuk sampai ke dalam itu mereka bersumpah. Setelah itu diberikan waktu untuk mereka bisa hening. Lalu doanya selalu dipilih, pemilihan itu selalu dilakukan dalam konteks doa. Pemilihan itu dia. Ya, sampai nanti pada saat momen menjelang pemilihan, ada satu orang yang ditugaskan oleh gereja, dia akan menyuruh semua orang termasuk yang petugas nyanyi tadi itu. Dia mengatakan extra omnes. Jadi semua yang lain silakan keluar. Extra itu keluar, omnes itu semua. Jadi yang tertinggal di dalam hanya kardinal yang memiliki hak. Apa yang terjadi setelah itu? Ya mereka memilih. Seperti apa tuh soal apakah ada negosiasi di antara mereka, kita tidak ada ya. Tapi kalau kita bisa saja kita mengatakan itu kalau orang itu menonton film gitu ya. Kan ada film tentang konklav dan tentang pemilihan paus tuh. Tapi ya itu gayanya sendiri ya. Gayanya pembuat film tuh. Oh mestinya kan imajinasi modalnya nih. Oh mestinya ada negosiasi nih supaya cepat terpilih, mestinya ada gitu. Nah, itu kan imajinasi orang ya. Kenapa sih mau harus tertutup? Kenapa enggak? Karena seorang paus itu kan juga jadi sosok presiden, ya, untuk Vatikan dalam hal ini. Kenapa sih nggak dibuka di depan umum gitu bahwa ini loh pilihan terbaik kami begitu untuk bisa menjadi ikon dari Vatikan begitu? Kenapa? Kita memilih tokoh spiritual pertama, bukan tokoh politis. Kita memilih tokoh spiritual, kita memilih pemimpin gereja, kita memilih wakil Kristus. Maka itu biarlah menjadi urusan Tuhan sendiri yang menyuruh. Karena bagi kita orang Katolik, tidak mungkin kita bisa menemukan inspirasi spiritual yang sangat mendalam kalau terbuka gitu keluar, lalu pengaruh-pengaruh dari luar kita tidak bisa. Maka mau tidak mau harus ditutup di dalam supaya tidak menerima pengaruh. Pada zaman dulu itu pernah satu masa konklav itu sampai 3 tahun pemilihan 3 tahun? 3 tahun dan tidak ada yang terpilih. Wow. Jadi ada satu momen dulu di mana kenapa sampai mereka dikurung di dalam itu? Ya masa kan konklav itu artinya dengan kunci. Artinya satu ruangan dan dengan kunci mereka di dalam, kuncinya di bawah. Sudah kalian pilih di dalam segera itu. Ya secara manusiawinya kan kalau kalian lama-lama di dalam masa ya kalian tidak stres tuh. Cepat pilih gitu kan. Tapi yang lebih penting dari situ maknanya dengan mereka dikunci di dalam supaya menghindarkan semua pandangan atau pengaruh dari luar, bahwa ini murni pilihan yang kita lakukan atas kehendak Tuhan sendiri. Karena tidak mungkin Tuhan tuh langsung turunkan tangannya, set ini yang terpilih. Tidak. Tuhan tuh berkarya tetap melalui manusia. Bagaimana caranya manusia yang memilih itu, yang akan ditunjuk oleh Tuhan harus benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Maka mereka harus dibuat di ruang yang tertutup tanpa ada pengaruh dari manusia. Manusia yang memilih itu ya masih dengar juga pengaruh dari orang lain kan kalau dibuat di luar. Maka mau tidak mau harus difokuskan di dalam tanpa ada pengaruh dari dunia luar. Ini betul-betul ini ya, artinya betul-betul sakral. Ya, gitu. itu momen doa ya, pemilihan itu dalam momen doa. Dan memang yang bisa berbahasa Tuhan dalam tanda kutip artinya mereka lah yang nantinya kemudian menjadi perpanjangan dari Tuhan untuk bisa menentukan siapa paus berikutnya begitu. Tentu saja ada pertimbangan manusiawinya, misalnya gereja sekarang membutuhkan orang seperti ini, itu yang diucapkan oleh para kardinal itu kan. Gereja sekarang membutuhkan figur pemimpin yang seperti ini. Tapi itu kan ya bahasa sosial ya, bahasa manusiawi. Tapi pada akhirnya nanti sampai di dalam bisa jadi yang dipikirkan tadi saya harus pilih si A ini, sampai di dalam ternyata ada suara hati kita yang mengatakan tidak, ya bukan itu yang Tuhan inginkan, tetapi orang ini. Ya sudah. Bisa terjadi seperti itu, Bisa jadi. Bisa. Baik, dan
Sebenarnya kalau kita ya euforia sebagai orang Asia lah ya, bukan orang Indonesia gitu. Kita pengennya sih kemarin orang Asia yang bisa Betul, mewakili iya, gitu iya. ya kan. Nah ini wajar lah karena kita Betul. orang Asia gitu ya. Selalu Tapi begitu ya. ternyata dari Chicago kalau nggak salah Paus Leo, Paus Leo itu dia orang Amerika orang Serikat, Amerika Serikat. lalu kemudian dia lahir di Amerika Serikat, Mhm. lalu kemudian banyak berkaryanya di Amerika, di Peru, Di Peru. di Peru gitu ya. Tidak pernah adakah sejarah bahwa Paus itu dari Asia atau dari Afrika misalnya? Oke, dari Afrika ada, Dari ada Afrika sudah berhasil. ada. Bahkan sudah ada 3 itu, salah satu dari Afrika. Oke, Dari Asia, kalau katakan, dari Asia ada nggak paus dari Asia? belum ada ya? Mengikuti tradisi gereja Katolik, paus pertama itu orang Asia, Rasul Petrus itu kan orang Paus Arab. pertama. Iya kan? Karena rasulnya Tuhan Yesus kan Oh pertama iya itu iya orang iya. Timur Tengah kan? Oke oke oke, Timur betul Tengah betul itu betul, Asia. termasuk Asia ya. Iya, Rasul Petrus itu ya orang-orang Asia. Tapi bukan yang kulit Kalau berwarna sejarah seperti kita modern, ya. ya sejarah modern ya baru kita mengatakan oke belum ada Mhm. untuk sejarah modern. Tapi kalau kita telusur lebih jauh, Yesus itu berkaryanya kan di daerah Palestina, Palestina Asia Barat atau daerah Timur Tengah. Ya. Itu kan wilayah Asia. Baik, ini juga menarik nih karena Romo menyebut Palestina gitu. Ya. Ini kan jadi isu yang cukup seksi juga gitu ya, sensitif juga begitu. Tapi paling tidak Paus baru ini juga harus memikirkan terkait dengan permasalahan yang terjadi di Palestina, di Gaza. Seperti apa Romo melihat ini? Seberat itukah atau biasa saja menurut Romo terkait dengan apa yang sekarang sudah terjadi, Paus baru sudah terpilih begitu, bagaimana nanti Romo melihatnya? Apakah Paus ini juga mampu nanti akan mengatasi permasalahan-permasalahan seperti di Palestina? Oke. Pertama ya, yang menjadi isu utama di dalam gereja termasuk melihat masalah Palestina. Tidak hanya itu saja tentu saja, banyak lain juga banyak di negara lain, Ukraina. Gitu. Jadi isunya kita itu sebenarnya bukan isu politik yang kita mau angkat, tapi isu kemanusiaan. Kemanusiaannya. Di mana terjadi peperangan, di sana pasti ada manusia yang akan kehilangan jadi banyak hal. korban. Entah dia menjadi korban sebagai orang yang meninggal, atau menjadi miskin, kehilangan orang tuanya, yatim piatu, kehilangan tempat tinggalnya. Dan itu kita bawa dan jadikan semua sebagai isu kemanusiaan, bukan isu politik. Kita tidak pernah mengatakan, oh ya mereka berperang itu karena rebutan wilayah ini. Memang betul karena wilayah ini harusnya punya dia. Oh mereka berperang karena presiden yang sahnya ini. Ketika presidennya bukan yang ini maka terjadilah perang. Kita tidak mengurus itu. Yang kita urus di gereja itu adalah orang-orang yang menjadi korban dari peperangan itu. As a human being. Maka, ya as a human being. Maka ketika paus yang terpilih, siapapun pausnya, selama perhatian gereja itu adalah kemanusiaan, maka pasti seruannya tetap sama. Ayo damai. Ayo perhatikan sesama manusia. Karena itu selalu menjadi seruan bawaan di gereja, seruan kodrat di gereja. Gereja itu dipanggil atau dibentuk untuk melayani manusia. Maka dia tidak pernah berpikir tentang apa alasannya orang berperang. Yang kita pikirkan itu adalah dampak dari peperangan itu adalah banyaknya kerusakan yang membuat manusia itu menjadi tertindas, tidak lagi menjadi pribadi yang merdeka yang bisa merayakan kehidupannya, tapi yang hidup dalam keterbelengguan. Maka itu yang menjadi sorotan. Paus yang sekarang juga saya yakin seruan itu tidak akan, bahkan dalam khotbahnya. Kalimat pertama yang keluar ketika dia sudah diumumkan, kita sudah memiliki paus yang baru, namanya Robert Francis Prevost. Dia menggunakan nama Leo ke-14. Ketika dia diperkenalkan ke publik, kalimat pertama yang dia ucapkan, La pace sia con voi, itu bahasa Italia. Artinya? Bahasa Latinnya itu Pax Vobis, artinya apa? Damai bagimu. Jadi sudah muncul pertama kali saja kata-kata atau ucapannya itu adalah tentang kedamaian. Yeah. Lalu kemudian ketika dia memilih moto kepausannya, di dalam bahasa Latin dia tulis in illo uno unum, artinya apa? Di dalam dia yang satu, kita satu. Lalu kemarin dalam khotbahnya ketika katakanlah pelantikan, inaugurasi untuk memulai karyanya, misinya sebagai pemimpin tertinggi gereja, misal kemarin hari Minggu, di dalam khotbahnya saya baca dalam bahasa Italia, dia menekankan juga aspek cinta atau kasih dan kesatuan. Maka dari apa yang menjadi ucapannya, kesaksiannya, bahkan moto hidupnya, kita bisa mengatakan memang dia itu punya konsen terhadap itu. Dia mau mengatakan bahwa ajaran kasih itu ya sudah menjadi ajaran pokok, dan kalau kita mau mengasihi maka kita harus mau hidup bersatu dengan orang lain. Hidup bersatu dengan orang lain maka kita harus memberikan penghargaan terhadap orang itu. Maka segala aspek yang melanggar cinta kasih, yang melanggar persatuan, yang menimbulkan perpecahan dan pertengkaran itu harusnya segera
dinyahkan. Baik, agama menista hal tersebut Ya, begitu ya. Baik, dan tentunya kita tidak bisa melepaskan sosok seorang Paus Fransiskus ya, oke. yang begitu hebat auranya dan Ah, ah, karismanya yang luar karismanya ya biasa betul. begitu. Dan mohon maaf saya belum melihat itu ya Hmm. ada di Paus Leo 14. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, kalau di kita di Indonesia kan ada 100 hari kerja begitu ya. Oke, ya. Artinya apa yang dia lakukan mungkin akan terlihat nantinya Hmm. begitu. Tapi secara apa ya, opini lah begitu. Ya. Kalau Romo sendiri melihat Paus Leo 14 ini seperti apa? Apakah kira-kira memang dia akan meneruskan perjuangan Paus Fransiskus maksud saya, Hmm. atau dia akan menjadi sosok yang lain untuk Ya. bisa apa ya, menuntaskan hal-hal yang lain begitu? Oke. Di dalam gereja Katolik itu sebenarnya itu ada prinsip ya, kalau soal ajaran itu ada prinsip yang namanya kontinuitas dan diskontinuitas. Kontinuitas itu adalah keberlanjutan ya, asas keberlanjutan. Maka saya yakin semua yang baik yang sudah dibuat oleh Paus Paus Fransiskus itu Fransiskus. pasti akan diteruskan. Tetapi tentu saja harapan saya itu adalah ya tidak hanya melanjutkan itu, tetapi melanjutkan plus gitu ya. Lebih di atasnya gitu. Kita berharap sesuatu yang berbeda. Gitu. Ya, Lalu tentunya. kemudian karena dia ini pribadi yang berbeda yang tidak bisa kita samakan. Betul, nggak bisa Kalau dia juga ya munculkan hal dipaksain yang ya. berbeda yang mungkin dia tidak lanjutkan dari apa yang sudah dibuat oleh Paus Fransiskus, oke juga sebagai satu Ya. kekayaan. Gitu ya. Maka sekali lagi apa yang baik itu pastilah. Dan saya yakin yang dia akan buat itu adalah semua yang nilai-nilai kebaikan. Dan itu juga kan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus juga kemarin itu bukan nilai dalam arti milik personalnya dia, seolah-olah itu semuanya menjadi milik pribadi. Itu sudah milik yang menjadi milik harta bersama dari gereja. Seruan tentang kedamaian itu harta bersamanya gereja. Seruan tentang kebaikan itu harta bersama gereja. Seruan tentang cinta kasih itu juga harta bersama gereja yang akan diteruskan oleh siapapun juga, terutama para pemimpinnya, terutama oleh pausnya itu. Tetapi bahwa dia punya karisma itu kan anugerah khusus ya. Setiap orang tuh punya gayanya masing-masing. Betul. Iya Face sih. setiap orang tuh beda-beda. Cara orang tuh mendekati, salaman saja lah. Iya. Salaman saja. Setiap orang tuh punya cara pandang yang sendiri. Kalau saya salaman begini menunjukkan keakraban. Iya. Ada yang mengatakan, tidak lah, secara begitu kok kayak terlalu. Jadi tetap ada ruang untuk menunjukkan karisma yang memang diinginkan Tuhan. Setiap pribadi itu pasti punya kekasannya, keunikan. Maka di gereja mengatakan, oke, kita sama manusia, tapi kan ada yang unik gitu, yang menjadi karakter dari setiap orang. Bagaimana kita bisa membaca Paus Leo nanti tentang karismanya? Apakah dia akan seperti ini ya? Nah, kita akan lihat kan seiring berjalan waktu ya. Iya. Orang juga akan dibentuk oleh pengalaman, dibentuk oleh perjumpaan dengan orang lain gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang akan mati. Oh, kalau kita lihat dia sekarang kok kayak begini ya itu. Belum seperti Paus Fransiskus ya. Ya, nanti dia akan berjumpa dengan banyak orang juga kan. Iya, dari situ nanti kita akan melihat bagaimana perbedaannya dari Paus Leo ke-14 dengan Paus Fransiskus tentunya. Dan harapan kita ya pastinya Paus Leo ke-14 ini juga akan membawa pesan perdamaian untuk seluruh dunia, dan nantinya dia juga bisa menjadi ikon yang tepat sebagai sebagai pemuka agama Katolik dan juga sebagai seorang presiden di Vatikan begitu. Kita akan tunggu bersama-sama begitu ya, Mo. Baik, Mo. Jadi kalau kita lihat ke waktu prosesi itu yang pada saat selesai terpilih, kemudian kan Paus akan di balkon tuh, Ya, gitu. betul. Media udah mendekatkan kameranya di wajah beliau. Apakah ada sentuhan? Dan ternyata tidak menangis beliau. Sepertinya mungkin ada keharuan tapi tidak sampai menetes begitu air matanya. Ini berbeda dengan paus-paus sebelumnya begitu. Bagaimana Romo melihat itu? Ditunggu begitu banyak umat di seluruh dunia yang ngumpul di situ kan, Mo, waktu itu. Jadi sebagai human being, sebagai manusia biasa, tentunya kita tidak kuat menahan bagaimana euforia itu gitu. Bagaimana Romo melihat itu? Gini ya, setelah paus itu terpilih, dia masuk ke satu ruang yang mereka sebut sebagai sala atau aula delle lacrime, kayak ruang untuk menangis gitu sebenarnya itu. Jadi tafsiran kita bahasa umumnya adalah dia masuk atau pergi ke satu ruang di mana di dalam itu dia bisa menangis, entah karena terharu, entah karena dia merasa terharu karena dia yang dipilih, dia menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa tapi dipilih untuk menjadi pemimpin gereja universal, menjadi wakilnya, penggantinya atau penerusnya Petrus, Rasul Petrus. Pasti dia terharu. Tapi di satu sisi dia juga bisa menangis karena tahu diri itu. Oh, ini tugasnya gereja ini kok berat banget gitu. Nanti ada. Dua loh tugasnya ya. Iya, kalau saya tolak
oh ini kan pilihan Tuhan. Ya sudahlah, dengan segala kelemahan saya, oke, saya tahu saya akan memanggul salib atau memikul beban yang sangat berat, tapi saya akan menangis. Maka di ruang itu mereka mencoba untuk menyelesaikan itu. Ketika tampil di publik, ya oke. Habis kayaknya sudah ya. Ketika tampil di publik, ada orang yang masih, ya, mungkin saja ada orang yang masih menangis. Iya. Tapi kalau dia tampil, ya dengan gayanya, bagi saya itu juga bagian dari kapasitas pribadi sih. Karakternya berbeda-beda ya. Artinya tidak semua harus karena tidak melihat. ada tuntutan juga. Yes, harus betul. begitu, ya. Tidak harus lah menangis. Sebab memang apa ya? Saya sebagai orang awam pada saat Betul. lihat, kok nggak nangis, please nangis gitu supaya masyarakat itu jadi merasa juga kami bagian dari semangatmu Paus gitu. Artinya kami juga bagian dari apa yang sudah diperjuangkan oleh Paus. Tapi memang itu tidak terjadi. It's okay lah ya. Artinya saya nggak tahu apakah umat Katolik juga merasakan hal yang sama seperti saya. Tapi paling tidak yang jelas Paus baru sudah terpilih begitu ya. Artinya kita akan melihat bagaimana Sang Paus ini akan kemudian memimpin umat Katolik di seluruh dunia, dan tentunya ini menjadi kebanggaan untuk seluruh umat Katolik di seluruh dunia, tapi juga untuk umat-umat lain saya rasa begitu, karena beliau juga adalah seorang ikon negara begitu di Vatikan, dan tentunya Romo juga sebagai Romo juga tentunya juga akan cukup hormat dan menghargai beliau begitu sebagai pimpinan tertinggi tentunya gitu. Baik, luar biasa hari ini banyak sekali kisah-kisah dan cerita-cerita yang di-share hari ini ya, tidak hanya melulu harus kalau Romo harus ngomongnya agama, gitu nggak harus gitu juga ya. Betul. Dan luar biasa banyak knowledge yang bisa kita pelajari hari ini. Mas Adan tolong bisa headset saya. Ini hari ini mungkin juga kita akan merekam statement dari seorang Romo Safrin. Terima kasih. Romo, meskipun acara hari ini kita rekam secara video, tapi saya juga pengen ada statement khusus, sakral ini mau. Saya pengen Romo juga mengungkapkan pesan-pesan perdamaian buat umat-umat kita di Tarakan, di Kaltara, gitu ya, atau bahkan di Indonesia begitu yang bisa menyaksikan siaran ini. Apa yang menjadi keresahan Romo, silahkan ungkapkan. Dan bagaimana kita bisa menyatukan seluruh umat di dunia ini untuk selalu bersatu menjadi kekuatan besar sebuah negara. Boleh, Mo? Oke. Saya rekam ya, Mo? Oh, boleh, siap. Izin. Baik, dan rekaman ini akan bisa juga diakses seluruh penonton-penonton kita di podcast Obsesi. Oke. Jadi boleh dimulai. Silakan Romo. Dengan segala hormat, silakan memulai. Oke, terima kasih, Ejen. Pesannya pertama saya mengutip kembali apa yang dinyatakan oleh Paus Leo ke-14, ya, Paus Leo ke-14, dan juga menjadi pesannya Tuhan Yesus ketika sudah bangkit. Dia menampakkan diri kepada para murid, dia mengatakan Pax Vobis atau damai bagi kamu, atau lebih lengkapnya lagi damai sejahtera bagi kamu. Tentu saja ucapan itu tidak hanya pernyataan kepada para murid, tetapi juga perintah. Supaya para muridnya Tuhan Yesus menyampaikan hal yang sama, menyampaikan pesan yang sama kepada para pengikutnya, kepada orang-orang yang mau mengikuti Yesus di hari-hari kemudian, termasuk dan sampai pada kita hari ini. Maka sekali lagi saya mengucapkan Pax Vobis. Lalu kemudian saya tertarik dengan pernyataannya Paus Leo ke-14 dalam khotbahnya pada hari Minggu kemarin. Dan saya membacakan sedikit dalam bahasa Italia. Siamo chiamati a offrire a tutti l'amore di Dio. Jadi kita semua itu dipanggil untuk semua orang, ya, untuk semua orang. Dan tentu saja tujuannya sampai pada pernyataan cinta yang dimiliki oleh Tuhan. Karena kita dipanggil oleh karena cinta Tuhan, maka kita juga harus menyatakan cinta Tuhan. Dan cinta Tuhan itu disampaikan, atau cinta Tuhan itu selalu menjadi pesan universal, pesan yang harus disampaikan kepada semua orang. Karena itu kepada semua orang Katolik. Dan tentu saja harapannya kepada semua masyarakat manusia. Mari kita bersama-sama menunjukkan cinta kasih. Karena cinta kasih tidak pernah menjadi milik eksklusif dari satu kelompok, tapi menjadi milik semua. Kalau kita mengatakan kita ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Allah dengan penuh cinta, maka di dalam diri kita sudah ditanamkan tanggung jawab oleh Tuhan, oleh Allah kita untuk mewujudkan cinta kasih itu. Ekspresinya macam-macam. Orang yang mencintai, pasti dia mau merangkul sesamanya. Orang yang mencintai, pasti mau menerima kehadiran sesamanya.
Orang yang mencintai, pasti dia mau memberikan penghargaan terhadap sesamanya. Bahasa-bahasa lain yang kontro dengan hal itu, yang bertentangan dengan semangat itu, mestinya harus dinyahkan. Semua sikap yang bertentangan dengan kesatuan, yang mengedepankan pertengkaran, yang mengenyahkan kedamaian, yang memunculkan permusuhan, itu bukanlah bahasa dari orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan pertengkaran. Tuhan tidak pernah menginginkan permusuhan. Yang diinginkan Tuhan hidup dalam kedamaian. Karena Tuhan tidak mungkin mau menyangkal dirinya sendiri. Ketika dia menciptakan manusia dengan penuh cinta, dia menginginkan manusia mewujudkan cintanya. Karena Tuhan mau supaya kita sekalian memperkenalkan dia yang mencintai dan mengasihi seluruh ciptaannya. Sekali lagi saya katakan, Pax Vobis, damai bagi kamu. Hiduplah berdamai sesuai dengan yang sudah diberikan Tuhan. Dan wujudkanlah kedamaian sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan memberkati. Luar biasa. So beautiful. Jadi terima kasih banyak Bapak RD Safrinus Pandut. Yang terhormat Bapak Safrinus Pandut, begitu ya? Romo Safrin. Terima kasih banyak sudah bisa hadir di podcast Obsesi. Saya yakin begitu banyak hal yang bisa kita ambil, bukan hanya umat Katolik, tapi saya yakin banyak inspirasi dari apa yang sudah tadi kita perbincangkan selama beberapa menit ke depan tadi. Jadi artinya siapapun bisa mengambil pesan dari apa yang kita perbincangkan hari ini, khususnya tadi masalah toleransi, kemudian juga hal-hal lain yang sudah kita perbincangkan. Terima kasih banyak Romo, tetap sehat dan mudah-mudahan jadi kecintaan umat. Tapi kalau dicintai umat nanti dipindah juga ya. Agak susah juga nih kayaknya. Tapi paling tidak mudah-mudahan Romo bisa menyelesaikan tugas sebagai seorang pastor dengan baik, dengan lancar, selalu sehat. Itu yang paling utama. Amin. Dan bisa menciptakan juga bagian dari kemaslahatan umat. Artinya semua umat bisa saling berangkulan untuk menjadi kekuatan bangsa ini. Terima kasih sekali lagi Romo, dan mungkin kita akan ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Dan salam buat semua teman-teman yang ada di Gereja Katolik Santo Yosef Kerja. Terima kasih juga Ejan Rio, dan terima kasih teman-teman kru semuanya yang sudah mengundang saya untuk bisa berbagi cerita bersama pada hari ini. Bagi saya ini menjadi momen yang sangat istimewa. Yes. Karena juga tidak semua orang bisa mengalami situasi seperti ini, bisa berbincang dengan Ejan bersama teman-teman. Karena bagi saya ketika semakin banyak kita berjumpa dengan orang yang baru, berarti kita sedang diperkaya oleh Tuhan. Betul, it's really such an honor bisa ketemu pastor hari ini. Dan kita harus menutup ini. Terima kasih sekali lagi Romo. Terima kasih. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.